seorang pemimpin juga harus sedetail itu. Betul. Yang mana ini kok nggak datang si fulan, ini kok ini, udah berapa hari sakit. Masya Ah, Allah. maka imam itu seperti itulah, karena imam itu adalah kan dari kata juga ummun, Iya. ibu. Mm-mm. Nah, ibu itu tidak ada yang tahu kondisi anaknya melainkan ibunya. Dari A sampai Z ibu lah yang lebih tahu. Betul. Maka Betul. rakyat pun yang harus lebih tahu adalah pemimpin kita. Sangat betul sekali, sangat tepat sekali. Siap, Bib. Kalau pemimpin sudah baik, maka satu orang ini akan berdampak ke seluruh negara. Betul. Semua masyarakat Indonesia yang jumlahnya 200 sekian juta ini Iya, akan merasa dampaknya kalau si satu orang ini baik. betul, Bib. Bahkan kalau misalkan kita lagi di jalan terus ini kan kita misalkan Habib, Kiai, Ustadz, ada jalan yang berlubang, kita ngomong ke masyarakat ini kira-kira langsung ini enggak diaksi? Enggak langsung diaksi. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan pemimpin datang, nih tambal nih, Langsung eksekusi. hari itu juga. Kalau kita tambal nih, tambal berlubang. Tambah berubah. Biarin aja siapa sih itu orang, Iya. nggak jelas. Ya, itulah luar biasa seorang pemimpin. Maka harus insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil, Amin. pemimpin yang dekat kepada ulama dan juga Amin. kepada masyarakat tentunya. Amin. Itu baru jalanan tuh ya. Itu baru Gimana jalanan. kalau yang dilihat ini korupsi? Korupsi. Wah, ini korupsi nih. Pemimpin kemudian kasih perintah untuk miskinkan dia. 7 turunan misalkan. Wassalam dia tuh. Wassalam. Nggak ada berani. Yang lain takut akhirnya. Iya. Wah, miskin 7 turunan nih. Bahaya. Nah, ini kita menjelang tahun yang cukup panas. Menuju dari 2024 ya. Ada pemilu nanti. Tahun paling seksi nanti. Tahun paling seksi. Masya Allah. Kalau menurut Daeng, dari sosok-sosok yang ada nih, ada nggak kira-kira yang mengena di hati gitu? Kalau saya, ini saya sebutin aja ya. Iya. Untuk saat ini yang saya lihat, salah satunya ada Pak Sandiaga Uno. Betul. Karena beliau dekat juga kepada ulama. Iya, dan betul. juga paham dengan agama juga. Jadi sangat luar biasa lah insya Allah. Betul. Itulah harapan kita. Siap. Kalau seorang pemimpin itu dekat dengan ulama, artinya dekat dengan warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka akan lebih mudah untuk apa? Untuk diberikan arahan, bimbingan supaya tidak keluar dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau presiden datang sholat subuh, lo baru camat lo udah belagu kagak datang ke masjid lo. Ya kan begitu benar. Ya. Semua pasti takut tuh yang di bawah-bawah. Orang presidennya aja datang. Lo baru RT udah belagu. Baru RT udah jalannya udah palanya ke atas. Masya Allah. Petantang. Presidennya aja datang ke masjid. Luar biasa. Itulah harapan kita. Jadi kedepannya insya Allah harus yang ahli Al-Quran ya. Amin. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Daeng, harapan kita insya Allah negeri kita betul-betul bisa menjadi negeri yang baldah thayyibah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Salah satu yang bisa kita amalkan sebagai umat Islam tentu memperbanyak sholawat, ya kan? Tadi Daeng bilang sholawat itu adalah segalanya, inti dari segalanya. Pasti rahmat akan turun, barakah akan turun dengan sholawat. Begitu juga nanti kita berharap dengan bacaan sholawat ini kita akan mendapat pemimpin yang baik. Amin. Ya Allah. Kalau kita punya hajat seperti itu misalnya, bisa nggak kita dengan memperbanyak sholawat maka hajat itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi yang punya kunci surga itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaulah kita banyak sholawat, surga aja Allah kasih, apalagi cuman dunia saja. Allah. Jadi kecil sekali itu kalau kita punya hajat, terus kita libatkan Rasulullah istilahnya. Allahumma sholli alaihi wasallam. Sah saja, sangat sah. Nah, tapi ada juga tuh ulama tuh yang berpendapat, guru kami itu dia bilang, janganlah kau bandingkan dengan hajatmu dengan sholawat kepada Rasulullah. Oh begitu. Ya, masa kau punya hajat? Misalkan nih kita mau lihat mobil
ya kan? Iya. Ferrari misalkan atau apalah gitu kan. Iya iya iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan kita banyak tuh begitu. Iya iya. Atau lewat rumah bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Masa kau bandingkan rumah mewah itu dengan Sholawat Rasulullah, kepada dengan Rasulullah. sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya enggak ada apa-apanya itu rumah mewah itu, enggak ada Iya, apa-apanya iya. itu. Secuil pun enggak cukup. Justru kekayaan itu adalah dengan sholawat Dengan tadi. sholawat itulah. Itulah Sholawat itulah kekayaan paling kaya itu. yang hakiki ya. Yang hakiki. Kalau yang lain hanya sementara. Ya, Tapi tetap sah-sah saja ya. tetap sah-sah saja. Maka ya Allah, dengan berkah itu tawasul tadi. Iya. Tawasul dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Engkau kabulkan hajat-hajat saya ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka niatnya itu sebenarnya yang ini, jangan sampai kita salah kaprah. Jadi niatnya dengan bertawassul. Ya, bertawassul. Dengan cara bersolawat tadi agar hajat-hajat tadi dikabulkan. Jangan sampai ada kayak perbandingan antara rumah mewah dengan solawat ini. Nah, nggak ada. Padahal ini rumah ini tak ada apa-apanya nggak ada ini. apa-apanya. Biar kau kali 100 kali 1000 pun tak ada. Bahkan dunia pun nggak ada apa-apanya dibandingkan solawat. Mau dapat 1000 itu kalau kita udah meninggal 1000-1000-nya nggak ada yang bisa kita tempatin lagi. Nggak ada, Habib. Tapi yang akan kita rasakan itu adalah bekal sholawat yang akan menemani kita baik di alam barzakh sampai kita mau masuk surga dan sampai seterusnya tuh nggak ada habisnya tuh. Berkah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mumpung kedatangan antum di sini, tadi sedikit sudah antum bacakan sholawat, kita pengen dengar juga nih lantunan azan yang viral kemana-mana, yang banyak orang mau niru nggak ada yang bisa. Orang mau niru, saya sering lihat nih. Azan Dahing Syawal, orang mau baca, lagi mulai baca pertengahan suaranya mentok udah habis. Nah, mumpung ada antum di sini, antum semoga berkenan untuk sedikit melantunkan azan yang begitu indah, begitu viral. Insya Allah bisa menggerakkan hati kita, sahabat muslim semuanya, sehingga bisa semakin khusyuk dalam sholatnya. Amin, insya Allah. Bismillah, Daeng. Jadi sebelum kita lantunkan azan, alhamdulillah baru kemarin kita jumpa dengan Bang Rijal Armada. Oh iya. Vokalis itu. Ya, dan Bang Ivan Seventeen. Masya Allah. Insya Allah kita akan bikin salah satu project namanya Bilal Academy. Oh, Bilal Academy. Insya Allah kita akan kolaborasi dengan Bang Rijal Armada dan Ivan Seventeen. Dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan garap bareng-bareng insya Allah. Jadi Bilal Academy itu apa tuh? Semacam nanti kita akan bikin audisi di media sosial, kirimkan videonya, yang lolos nanti akan kita undang ke Jakarta, kita bikin karantina. Dibikin lomba gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Karantina nanti untuk nanti mungkin bisa dimasukkan ke ada aplikasi namanya Qoro'ah. Qoro'ah. Ya, bisa di-download di aplikasi di App Store ataupun ini. Nah itu nanti kita bisa masukkan azannya ke situ, karena itu kebetulan milik salah satu kawan kita. Masya Allah, aplikasi tersebut. Masya Allah. Nah salah satu muazzinnya di situ ada kita juga, Bang Ivan, Bang Rijal, Bang Cuping Topang. Bang Cuping pernah hadir di sini juga. Iya, Masya Allah. Kemarin saya lihat videonya. Iya. Nah terus ada Nata Reza, Umar Takaida, dan beberapa public figure lainnya insya Allah. Jadi para vokalis ini kita ingin jangan sampai nggak ada nilai dakwahnya. Iya. Suara indah yang Allah kasih itu. Jangan sampai dulu ada cerita tuh, Syekh Misyar Rashid itu sebelum beliau hijrah, kata ini kalau yang saya dengar itu. Iya. Jadi ketemu sama kawannya, kamu kan bagus suaranya. Iya. Bisa nggak ente pertanggungjawabkan suaranya? Di akhirat. Satu pertanyaan itu bikin dia menangis. Allah. Bisa nggak suaramu itu kau pertanggungjawabkan di akhirat nanti? Nggak usah dulu dosa bohongmu, nggak usah dulu dosa maksiatmu, nggak usah dulu dosa suaramu aja dulu. Bisa nggak kau? Kenapa tidak digunakan di jalan dakwah? Jalan dakwah. Allahu Akbar. Maka yang mudah-mudahan dengan proyek ini insya Allah mudah-mudahan jadi jalan dakwah teman-teman juga dan kita semua insya Allah. Amin. Mudah-mudahan sukses. Amin insya Allah. Programnya. Bismillah. Bismillah. Hayya 'ala shalah. 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 'ala
Subhanallah, Mohon maaf masya lagi Allah. bindeng Bib. Ini kayaknya yang dinonton pada tepuk tangan semuanya nih, Wah, menikmati suara antum nih. Itu kalau alhamdulillah. azan kayak begitu semua di masjid, kayaknya yang lagi pada tidur bangun semua tuh. Allah, Masya Masya Allah. Allah. Makanya ini mudah-mudahan dengan adanya Bilal Academy ini kita akan merekrut para muazin-muazin handal insyaallah. Karena Amin. selama ini kita yang ada di masyarakat itu paling pelatihan imam, Benar, benar. ini enggak dilirik ini muazin ini. Nah, satu Daeng, coba Ya, Daeng Bib. kasih motivasi. Emang apa kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang muadzin? Nah, coba salah satu yang dijamin masuk surga siapa? Muazin Rasulullah, Bilal bin Sallallahu Rabah. alaihi wasallam. Jangan beliau masih hidup sendal terompahnya udah ada di Sudah surga. ada di surga. Suaranya udah kedengaran. Coba. Allah. Seorang Sayyidina Bilal bin Rabah. Sering kita Nah, dengar imam sholat itu begini pahalanya, iya, baca Quran ini begini begini. pahalanya. Bilal ternyata Luar biasa juga ya pahalanya. satu aja yang tadi Satu Daeng aja syawalkan, yang Daeng Syawal muazin sampaikan. azan. Hmm. Maka semua barang-barang yang ada di muka bumi ini, baik yang hidup, yang mati, juga yang di laut, dan juga ikut mendoakan yang azan itu. Allah. Termasuk semua makhluk yang ada di laut Semua juga. makhluk di laut. Allahu Akbar. Ini kita, ya teman-teman yang datang ke masjid. Ente karena datang ke masjid karena apa? Karena suara azan. Sedang azan. Maka ente Subhanallah. datang, pahalanya muazin ini bos. Iya benar. Enak sekali ya. Enak sekali jadi muazin. Sampai Siti Aisyah, Ummul Mukminin, beliau Allah. katakan Rasulullah itu kalau di rumah kumpul sama Ya. kita, sama keluarganya, berdiskusi, bercengkrama. Tapi ketika mendengar azan seperti nggak kenal lagi sama kita. Masya Allah. Tiba-tiba beliau berdiri, langsung Ya. siap-siap masuk ke masjidnya. Bahkan salah satu hiburannya Rasul kan begitu juga. Begitu ini Bilal azan. Ya. Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Senangkan kita wahai Bilal. Masya Allah. Jadi disuruh, karena mau sholat kan, jadi sudah azan. Itulah. Subhanallah. Langgam juga nada, ya kan. Masya Allah. Alhamdulillah juga kita udah ada sanad juga, Bib. Alhamdulillah sanad azannya. Udah ada juga. Alhamdulillah azannya bersanad. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan nanti saya pengen talaki langsung sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sanad baca Quran kita udah tahu, sanad bacaan sholawat, sanad ilmu. Ini sanad azan. Ada juga. Alhamdulillah. Sampai ke Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Radhiyallahu taala anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita kumpul bersama beliau nanti di surganya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Nah, Daeng, ini padahal kita lagi nikmat banget ini. Iya, Bib. Mendapatkan begitu banyak pencerahan dari antum, mendengar suara antum yang begitu indah. Namun pada akhirnya waktulah juga yang mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sahabat muslim semuanya, kita pada akhirnya tiba di penghujung podcast kita kali ini. Tadi sudah banyak narasumber kita memberikan pengalaman-pengalaman beliau dalam menyebarkan sholawat, bacaan Al-Quran, azan dan lain sebagainya. Dan kita juga doakan nih agar program beliau dan teman-temannya Bilal Academy mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Daeng Syawal atas kesempatannya di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, bahkan dalam keadaan yang agak sedikit kurang sehat, Daeng tetap menyempatkan hadir di acara kesayangan kita yaitu ngobrol bareng ulama. Terima kasih banyak Daeng. Sahabat muslim, segitulah itulah yang bisa kita dengarkan pada kesempatan podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua sehingga kita bisa semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW, dengan memperbanyak sholawat, dengan terus dekat dengan masjid, sehingga kita bisa menjadi orang yang layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai host Ahmad bin Hasan Al-Idrus undur diri, mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita Daeng Syawal Mubarak. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.